12 ayat 3 yang sudah kita juga bahas minggu lalu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sementara sebelum Rasul Paulus menuliskan firman itu, Yesus pun sudah mengatakan itu sebenarnya di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 sebenarnya Yesus juga sudah mengatakan bahwa hanya Roh Kudus yang bisa mengatakan itu. Saya bacakan, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26 yang sudah kita juga bahas minggu lalu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Dialah yang akan menyatakan siapa Yesus. Dia akan bersaksi soal Yesus. Nah, inilah yang diamplifikasi atau dikuatkan dalam tulisan Rasul Paulus bahwa hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan Yesus adalah Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 29 juga Rasul Paulus mengatakan iman itu dianugerahkan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 malah dikatakan karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Janganlah seorang pun yang memegahkan diri. Jadi itu iman memang dianugerahkan kepada kita oleh Bapa. Jadi bukan karena Yesus mengatakan aku Tuhan maka kita tidak percaya. Ya, karena bukti menunjukkan saat Yesus menyatakan dirinya Tuhan, banyak juga yang nggak percaya malah menganggap Yesus itu menghujat Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita juga sudah mempelajari minggu lalu, perlu diingatkan kembali kepada kita sekalian bahwa ya saat dikatakan iman itu dianugerahkan kepada kita oleh Bapa, apa yang dianugerahkan Allah kepada kita itu ada sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, bukan hal yang remeh-temeh yang bisa hilang begitu saja. Sama dengan keselamatan, itu hal yang sangat luar biasa. Mujizat yang paling besar adalah keselamatan. Itu juga bukan sesuatu yang remeh-temeh yang bisa hilang begitu saja. Kita sudah mempelajarinya selama 4 minggu sebelum topik ini. Bagaimana Allah turut campur tangan langsung bekerja atas orang-orang yang diselamatkannya. Agar orang-orang itu tetap hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Demikian juga iman. Iman itu dianugerahkan Allah kepada kita. Iman yang luar biasa. Bahkan di dalam Yudas 1 ayat 3 itu jelas dikatakan di situ oleh Yudas, dituliskan oleh Yudas bagaimana kualitas iman yang Allah berikan kepada kita. Dia katakan, tetaplah berusaha untuk mempertahankan iman yang diberikan kepada orang-orang kudus. Kalimat di situ yang dikatakan diberikan, ya, itu dalam bahasa aslinya dituliskannya itu adalah hapak paradotese. Apa artinya hapak paradotese yang sudah kita bahas juga minggu lalu? Paradotese itu berkata sekali diberikan dan untuk selama-lamanya. Jadi iman yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang sekali saja diberikan dan untuk selama-lamanya. Kata untuk selama-lamanya itu bukan artinya besok hilang nanti muncul lagi, enggak. Selama-lamanya iman itu akan ada di situ. Dan itulah kualitas iman yang diberikan. Bahkan Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Itu jelas-jelas mengatakan. Saya coba bacakan lagi 1 Yohanes 5 ayat 4 yang sudah kita juga bahas sebenarnya minggu lalu ya. Dia kata begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan kata mengalahkan dunia di situ, di dalam bahasa aslinya, dalam bentuk sudah terjadi, aures. Yaitu apa? Kita membacanya, mengertinya, dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia. Bukan yang akan, tapi yang telah mengalahkan dunia. Dan definisi dunia di sini adalah musuh-musuh Allah. Jadi, yang dikatakan itu adalah iman. Jadi, saudara dikasih Tuhan jelas, 1 Yohanes 5 ayat 4 ini menyatakan, iman yang dikaruniakan Allah kepada kita, itu adalah kemenangan
kemenangan yang telah mengalahkan semua musuh-musuh Allah. Apakah iblis, apakah ajaran sesat, apakah sakit penyakit, apakah masalah, itu di dunia ini, itu semua sudah dikalahkan oleh iman yang diberikan pada kita. Jadi sekali lagi, iman, kualitas iman yang diberikan yang dari Allah diberikan pada kita, itu adalah kemenangan yang sudah mengalahkan semua musuh Allah. Jadi jangan lagi keluar dari kita nanti kata, bagaimana Pak, ada pendeta yang murtad. Nah, dia bukan mendapatkan iman dari Allah. Itu iman abal-abal, iman karang-karangannya dia sendiri. Karena kalau iman yang dari Allah, itu sudah bisa mengalahkan kemurtadan. Sudah bisa mengalahkan, sudah mengalahkan ajaran sesat. Sudah mengalahkan iblis. Itu 1 Yohanes 5 ayat 4. Sudah mengalahkan, bukan akan. Bukan mudah-mudahan, sudah mengalahkan. Nah tapi bagaimana Pak kalau orang tiba-tiba imannya karena mengalami masalah, imannya kayaknya goncang. Nah itu bukan imannya hilang, tapi imannya tidak berfungsi. Nah dalam istilah ini, bahkan Paulus mengatakan kepada Himenius dan Alexander, yang jelas-jelas dua orang ini, jemaat di mana tuh di Efesus, jelas-jelas mengajarkan kepada jemaat di Efesus tentang pengajaran yang salah soal kebangkitan. Jelas-jelas mengajarkan yang salah soal kebangkitan. Kalau kita sekarang mungkin menganggap itu ajaran sesat, maka kamu sudah tidak jadi orang percaya lagi. Tapi apa yang dikatakan Paulus tentang Himenius dan Alexander? Dia katakan apa? Iman mereka kandas. Bukan hilang, kandas. Dan istilah kandas itu benar-benar dalam istilah kapal kandas, shipwreck. Bahasa Inggrisnya shipwreck. Jadi kapal kandas artinya apa? Kalau kapal kandas itu artinya tidak bisa dia berfungsi lagi seperti kapal. Tapi bukan kapal itu jadi hancur, bukan kapal itu jadi hilang, tetap ada kapal itu. Cuma tidak berfungsi karena dia kandas. Nah kapal ini bisa berfungsi lagi kalau apa? Kalau airnya pasang. Kalau airnya pasang maka kapal itu akan kembali lagi apung dan berlayar. Jadi orang-orang yang imannya kandas, atau Yesus sering katakan kurang percaya, sebagaimana dia katakan kepada Petrus saat berjalan di atas air. Dia bukan katakan pada Petrus, hei kamu orang tidak percaya. Bukan, dia katakan, hei kamu orang yang kurang percaya. Saat imannya tidak berfungsi karena kandas, harus ada air pasang. Apa itu air pasang istilahnya di dalam iman ini? Yaitu firman. Orang yang imannya kandas harus dibanjiri dengan apa? Firman. Karena firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya kalau malam ini kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah untuk membanjiri iman kita supaya bertumbuh, supaya kembali terapung dan berfungsi. Kalau ada di antara kita yang malam ini mengalami pergumulan, imannya sempat goncang, maka malam ini mendengarkan firman Tuhan, dia diapungkan kembali, karena firman itu menimbulkan iman itu, sehingga dia dapat mengatasi permasalahan pergumulan dihadapi. Kalau saudara dan saya malam ini tidak ada pergumulan, tapi mendengarkan firman, maka kita sudah dalam posisi iman kita berfungsi, hingga jika besok-besok akan ada suasana air surut, bukan air pasang, air surut, kita sudah tahu untuk menghindar dari air surut. Ada di air yang pasang, iman kita tetap berfungsi. Nah itu yang kita sudah bahas minggu lalu, bahwa iman itu seperti itu. Ya, jadi kalau orang-orang yang tidak dianugerahkan iman sampai berbusa-busa pun kita menjelaskan bahwa Yesus itu pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, tetap saja dia tidak percaya. Dan sudah dinyatakan yang kita bahas juga minggu lalu dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Ayat 27, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Pada saat orang-orang Yahudi mengatakan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami bimbang? Kalau engkau memang Mesias, segeralah dengan terus terang mengatakannya. Dan Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu
tetapi engkau tidak percaya. Aku telah melakukan pekerjaan-pekerjaan di atas nama Bapakku, dan itu yang menjadi kesaksian tentang aku, tetapi engkau juga tidak percaya, karena engkau tidak termasuk domba-domba. Nah, itu sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu pun kita sudah membahas ada dua hal di mana Yesus sudah menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Nah, kita membahas bahwa Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Soal orang itu percaya atau tidak percaya itu urusan lain. Karena kalau orang yang percaya itu pasti domba-domba, orang yang menggunakan iman. Tapi untuk membuktikan apakah Yesus pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan, sudah kita bahas dua dengan Yesus minggu lalu. Saat dia yang pertama mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30 yang kita bahas minggu lalu, dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ego kai ho pater, hen esmen. Dalam bahasa Yunaninya. Jadi dia sudah mengatakan, aku dan Bapa itu dua pribadi ya. Jadi bukan aku dan Bapa itu satu pribadi, tidak. Makanya dikatakan dalam bahasa aslinya hen esmen. Esmen itu adalah dalam bentuk jamak. Dalam bahasa Inggris kita sering tahu adalah are, bukan is, tapi are. I and the Father are, bukan is. Ya. Jadi itu bentuk jamak. Ya. Ada dua pribadi, Yesus dan Bapa. Adalah satu, hen. Apa arti hen sudah kita bahas minggu lalu. Hen itu, dalam bahasa Yunani-nya, hen itu menunjukkan apa? Kesatuan, unity. Dan kedua, oneness. Oneness itu apa? Keesaan, keutuhan. Dalam hal apa? Dalam hal apa kesatuan, keutuhan, keesaan itu? Antara Yesus dan Bapa. Dalam hal satu, yaitu kuasa. Kedua, kehendak. Ketiga, tujuan. Yang keempat, tindakan.